teman-teman, dunia tipu-tipu di dunia persilatan perpajakan ini kembali menggemparkan berita baru hari ini dengan sangat turut berduka cita ya kita kehilangan satu cap baru, cap 24 tahun 2025 yang baru seumur beberapa hari ya teman-teman ya. Ini udah pemerintahnya udah kayak main-main, masyarakat udah kayak dianggap kelinci percobaan ya. Buat teman-teman yang belum tahu, Cap 24 2025 adalah satu cap yang diskriminatif, peraturan yang dibikin oleh Direktur Jenderal Pajak yang melanggar semua hukum yang ada, yang tidak berdasarkan hukum yang ada, tetapi dipaksakan gitu ya, hanya gara-gara Cortex diprotes gitu. Tetapi satu blunder akan ditutupi dengan blunder yang baru, satu kesalahan akan ditutupi dengan kesalahan yang baru. Karena apa? Karena basicnya sudah kacau, kacau balau dari akar sudah kacau balau ya. Mari gua share ke teman-teman ya. Kita lihat ini karena ada orang di komentar di YouTube dan tiba-tiba dicari oleh teman-teman gua dan disampaikan ke gua ternyata memang betul capnya hilang gitu ya. Kalau kita klik cap 24 2025 itu ada di Ortex, ada di perpajakan di DTC, kemudian ada di Ikatan Konsultan Pajak, ada di pajak.com gitu ya. Nah, kalau kita klik di Ortex ya, gua klik kita buka di Cortex, kita lihat di sini, hilang barangnya. Hilang barangnya. Jadi begini. Pertama dalam sejarah teman-teman ya, Ortex bisa mengalami hal seperti ini. Ini apakah di hacker oleh hacker atau bagaimana ya? Pertama dalam sejarah loh, data center Ortex bisa kacau begini. Oke, kita lihat dari DTC. DTC kalau kita klik ya, hilang, hilang ke laut teman-teman ya. Barangnya hilang ke laut teman-teman ya. Kalau kita cari di IKPI, ini kan adalah berita IKPI nih. IKPI mendesak force major ya, berhubungan dengan Cap 24 2025 ini ya, tapi ini nggak hilang. Kemudian di bawahnya adalah pajak.com, ini pajakku. Kemudian ini adalah hukum online. Kalau mereka masih ada ya, mereka masih ada. Eh, ini hilang juga ya? Pajakku hilang juga. Ampun, pajakku.com hilang juga. Hukum online, hukum online, mana dia? Ada nggak? Apa hilang? Wah, nggak kelihatan ya, karena mesti bayar kayaknya hukum online ya. Nah, luar biasa teman-teman ya. Luar biasa. Mana lagi? DJ keputusan dari Jenderal Pajak paralegal.id. Masih ada nggak? Nggak kelihatan. Oke, teman-teman ya. Jadi, satu kekacauan akan ditutupi dengan kekacauan yang lain. Satu blunder akan ditutupi dengan blunder yang lain. Jadi, apakah cap ini dibatalkan? Kita nggak tahu. Itu kalau dibatalkan, wah, mesti dipecat itu orang itu, ya kan? Tetapi kalau nggak dibatalkan, kenapa dihilangkan? Kenapa dihilangkan? Oke. Nah, kita mengkritik keras ya, termasuk gua mengkritik keras, IKPI mengkritik dan banyak orang mengkritik Cap 24 2025 ini. Bagaimana bisa seorang Direktur Jenderal Pajak eh, yang posisinya bahkan jauh di bawah undang-undang ya, bisa melangkahi undang-undang, bisa mengangkangi undang-undang. Dia bisa membuat sebuah aturan yang tidak ada di undang-undang. Oke. Jadi cap ini teman-teman tidak punya underlying undang-undang ataupun PMK ya. Kita baca aja per capnya teman-teman ya supaya teman-teman ingat ya apa sih isi capnya tersebut ya. Gua cari dulu aturannya cap 24 di mengenai peraturan mengenai Cortex ya. Gua cari dulu cap 24. Ini dia cap 24, ini lampirannya. Oke, gue share ke teman-teman ya supaya bisa ngelihat juga ya. Ini cap 24. Kita lihat cap 24. Oke. Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Enak bener si Direktur Jenderal Pajak bisa bikin keputusan tentang penetapan pengusaha kena pajak tertentu. Pertanyaan gue, di undang-undang apa yang mengatakan pengusaha kena pajak tertentu? PKP tertentu itu ada di mana? Ada di undang-undang apa? Ada di PMK apa? Tidak ada, teman-teman. Tidak ada. Dan seorang Dirjen Pajak bisa membuat aturan seperti ini. Dari mana aturannya? Kita lihat. Menimbang bahwa terdapat pengusaha kena pajak bla bla bla. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, untuk melaksanakan ketentuan pasal 2 ayat 4 per 13 PJ 2024. Pertanyaan gua, di per 13 2024 ada nggak mengenai PKP tertentu ini? Jawabannya tidak ada. Kalau tidak ada, berarti kan dia menciptakan barang baru ini. Ini seorang dirjen pajak bisa menciptakan barang baru yang tidak ada di undang-undang. Mengingat PMK 81 tentang 2024, PMK 81 2024 tentang siap. Pesiap ada nggak di pesiap itu mengenai
PKP tertentu. Tidak ada. PMK 124 2024 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Keuangan. Nggak ada di situ. PMK 131 apalagi? Lagi-lagi 131 2024. Tidak ada. Kemudian Per 13 2024 tentang pembuatan patuh pajak. Nggak ada. Gitu loh. Enak bener lu bikin aturan seperti itu. Aturan yang diskriminatif hanya untuk orang-orang ini 790 perusahaan. Pertanyaannya, kalau perusahaan-perusahaan lain gimana? Apakah dianggap sampah? Apakah dianggap masyarakat yang nggak bayar pajak perusahaan yang lain? Kenapa cuma perusahaan ini yang dapat? Oke? Nah, jadi kecacatan dari aturan ini adalah tidak ada underlying undang-undang, tidak ada underlying PMK-nya. Oke? Negara ini adalah negara hukum. Negara ini adalah milik kita bersama. Negara ini bukan punya Suryo Utomo, bukan. Negara ini bukan punya eh, Dirjen Pajak, bukan ya. Tapi milik kita bersama. Artinya apa? Hukum yang diterapkan harus hukum yang sudah kita kesepakati bersama di undang-undang. Enak bener bikin aturan sendiri gitu ya. Seorang pejabat itu tidak boleh membuat kebijakan tanpa perintah, tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Sekarang undang-undang memberi nggak kewenangan kepada Surya Utomo, si Dirjen Pajak, untuk membuat aturan seperti ini? Enak bener. Wajib pajak dipisahin. 790 eksklusif. Boleh melakukan sesuatu yang tidak boleh orang lain lakukan. Enak bener ya. Jadi terlebih-lebih lagi aturan ini tidak punya kewenangannya, terlebih lagi aturan itu dibikin melawan undang-undang. Lebih tidak boleh lagi. Di Undang-Undang Dasar disebut seluruh rakyat Indonesia punya hak yang sama. Enak bener, lu bisa kasih dia hak yang berbeda terhadap 790 perusahaan tersebut. Luar biasa. Oke, nah sekarang gara-gara aturan ini tidak punya underlying undang-undang, maka tidak ada dasar kewenangan. Artinya apa? Ilegal. Undang-undang cap 24 itu adalah cap yang ilegal. Kalau dia cap ilegal, artinya apa? Materialnya cacat. Material di dalam cap itu cacat, teman-teman ya. Akibatnya apa? Nah, sekarang akibatnya adalah bagaimana wajib pajak yang sudah menggunakan cap tersebut untuk membuat faktur pajak versi e-faktur di tahun 2025. Seluruh faktur pajak tersebut bisa menjadi cacat dan batal demi hukum. Kacau, semakin kacau dan semakin rusak, teman-teman ya. Pertanyaan gua, bagaimana pertanggungjawaban Pak Dirjen? Kenapa itu barang bisa dihilangkan di internet? Kenapa? Apakah dibatalkan? Nggak tahu juga. Nggak jelas ini. Enak benar dibikinnya, kemudian dihilangkan di internet. Sekarang nggak jelas nih statusnya nih. Bagaimana nih orang-orang sudah terlanjur bikin faktur pajak pakai faktur 2025? Mau dibatalkan semua? Mau dibikin cacat semuanya? Kalau nggak batal, ini cap ini kalau digugat ke Petun pasti batal. Cap ini digugat ke Petun pasti batal. Nggak ada underlying undang-undangnya. Nah, apakah sudah saatnya Pak Dirjen dipecat? Coba di teman komentar ya, teman-teman komentar di video ini. Apakah sudah saatnya kita kita sarankan kepada DPR, kepada Sri Mulyani, kepada Pak Presiden pecat aja Dirjen Pajak karena nggak becus ngurusin negara, nggak becus ngurusin DJP, ya nggak kompeten ngurusin DJP, ya menjadikan kelinci sebagai menjadikan wajib pajak sebagai kelinci percobaan, trial and error. Udah trial and error, hasilnya error, dibikinlah cap tertentu, cap khusus, di mana beberapa WP khusus mendapat perlakuan khusus. WP yang lain dianggap sampah, dikasihkan tut kita semua ini. Aduh, seperti kata IWPI teman-teman ya, CAP 24 lima ini adalah bukti nyata bahwa DJP mengakui kalau Cortex adalah produk yang gagal, kata IWPI ya. Mau dikasih waktu 4 bulan, katanya Pak Luhut. Udah dikasih 4 tahun, bos. Udah dikasih 4 tahun. Terus apa jaminannya 4 bulan bisa bisa selesai masalah ini, bisa kelar. Oke? Ada nggak underlying suratnya? Ada nggak surat pernyataan dari mereka-mereka itu menyatakan ini 4 bulan pasti beres. Kalau nggak beres kami resign, kami masuk penjara. Berani nggak? Ada nggak surat pernyataan seperti itu? Kalau masih gagal, gimana konsekuensinya? Gue sih terus terang menduga teman-teman ya, 4 bulan ini bukan dipakai untuk memperbaiki konteks. Ini gue menduga ya, mudah-mudahan gue salah ya. 4 bulan ini bakal dipakai untuk menyusun skenario. Siapa yang mau dikorbankan, siapa mau dijadikan kambing hitam, siapa yang mau dibuang ke penjara, siapa yang mau diselamatkan. Kira-kira seperti itu ya. Itu kalau di negara Konoha ya. Mudah-mudahan nggak seperti itu kalau di Indonesia ya. Jadi gue rasa kekacauan demi kekacauan ini harus kembali ke prinsip negeri Konoha. Ada dua prinsip di negeri Konoha ya. Yang pertama, no viral no justice. Yang kedua adalah kalau bisa kami bikin ribet, kenapa mesti kami permudah? Oke, kita gunakan prinsip yang pertama. No viral no justice, teman-teman ya. IWPI sudah bergerak. IKPI sudah bergerak.
Pak Justinus pun sudah bergerak untuk mengkritik DJP teman-temannya. Kacung-kacung DJP yang selama ini merapat di sisi DJP sudah satu persatu mulai menghindar. Satu persatu sudah menjauh dari DJP. Kenapa? Karena di situ ada virus Cortex namanya atau virus core stress ya. Virus core stress itu bisa menyebar dan bisa menyebabkan banyak orang masuk penjara. Jadi orang-orang bahkan terdekatnya DJP pun sudah berusaha menghindar. Karena nggak lama lagi KPK akan masuk. Kalau KPK udah masuk, dibongkar semuanya, akan ada orang yang masuk penjara. Gitu teman-temannya. Mudah-mudahan bukan Pak Dirjen masuk penjara ya. Kita berdoa seperti itu teman-temannya. Tetapi kalau memang lu salah ya sudah lu mesti bertanggung jawab. Simpel itu teman-temannya. Oke teman-teman, itu berita terbaru. Gua rasa sih teman-teman yang 790 WP ini serba salah ya mereka ya. Mau pakai e-faktur salah karena capnya cap melanggar aturan, yang nggak jelas capnya gitu ya. Kalau mau pakai Cortex masih belum bisa sampai sekarang ya. Cortex bikin satu faktur dua faktur aja setengah mati. Gimana mau bikin 1.000, 10.000 gitu kan? Jadi ini kekacauan yang harus dibabat habis, harus dipotong, dipenggal gitu ya. Bukan penggal dalam arti sesungguhnya ya. Masih diberesin semuanya, dibuang semuanya, masuk yang baru yang benar. Begitu loh. Memang sudah harus begitu. Kalau nggak bisa. Orang lama, mindset lama, pola pikir lama, cara kerja lama, nggak bisa digunakan untuk memperbaiki barang yang sudah rusak. Gitu. Harus pakai orang baru, mindset baru, teknisi yang baru yang benar. Gitu teman-temannya. Oke teman, itu aja. Sampai jumpa. Semoga terbantu.